Hai, assalamualaikum. Coba lihat nih, hias masker kayak gini, cantik kan? Hmm, Nampaknya eksklusif. Oh, eksklusif. Cantik lah, ya. Mau tahu caranya dan hiasnya pakai apa? Yuk kita simak. Oke, ini yang kamu butuhkan adalah Tino, tinta timbul tapi khusus kain. Hati-hati jangan salah beli ya. Di luaran banyak yang tidak untuk kain, tetapi kami produksi yang untuk kain ataupun yang biasa. Untuk kain sendiri ada 18 warna ya. Ini adalah glitter. Kamu bisa pakai glitter warna apa aja sesukamu. Lalu masker tentunya, karena kita mau menghias masker, bos. Nah, oke. Kemudian tinta timbul ini ada 18 warna, kemudian ada yang emas dan perak. Terus tuh banyak ya yang beralasan saya nggak bisa main henna mbak. Oke, kan sekarang banyak ya di Pinterest, Google itu contoh-contoh henna craft, atau kamu cari di Doodle, ada tinggal contek aja dan kita bikin pola begitu. Jadi jangan terpaku atau terkena mental block padahal promosi. Oke, kita bikin aja ini apa namanya, sketsanya gitu, oret-oretan dikit pakai pensil tipis-tipis aja ya. Seperti inilah, meskipun abstrak ya. Oke, untuk Tino ini kita potong tergantung kita inginnya sekecil apa gitu, tulisannya jadi paling ujung kecil. Kalau besar ya kita potong lebih ke pangkalnya begitu, bos. Hati-hati ya, pakai Tino itu dipencet bukan dijilat. Oke. Kemudian ini sering kita kita perlu lap atau kertas seperti ini lah kan, kalau dia keluar gitu kadang ngejendol di depannya kan, di depannya, di moncongnya itu, jadi kita lap biar tulisan kita rapi. Oh iya, perhatian ya, saya bukan tukang henna, dan ya saya tuh oret-oret kayak gini tuh pemula lah ya, karena latihannya ya, karena mau bikin tutorial ini dan mau jualan tinta makanya belajar. Jadi pastinya kamu bakalan lebih cantik dan lebih baik dari saya dong. Karena Mbak Samin kan ada darah seni, darah biru tahu. Oke, ini kita sesuai sesuai sketsa kita aja ya. Tetapi biasanya sih kalau saya sendiri ya, meskipun sketsanya udah sedemikian rupa, pada kenyataan prakteknya tuh sering keluar dari sketsa. Karena kan kita nulis kayak gini tuh lari-lari gitu kan ya, otomatis kita ini dong, gimana sih biar tampak cantik. Oh, kita garis begini, garis begono, begitulah. Lagian kan seni itu kan ada yang namanya aliran abstrak ya. Alasan. Oh iya sob, ini kan channel YouTube ya. Jadi sebelum saya lupa, bagi kamu yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis saudara-saudara, dan kamu udah membantuin youtubernya buat pikirannya itu tambah maju gitu. Maksudnya itu tambah banyak ide tuh, bikin apa sih nanti, tutorial apa sih begitu. Dan jangan lupa kamu tekan juga tombol loncengnya ya, biar kamu selalu dapat notifikasi apabila saya mengupload video baru. Begitu ya biasanya ya. Ini kan tinta kain ya sob, jadi ya tentunya untuk kain ya, untuk kaos. Dan jenis-jenis kain yang paling bagus kain katun ya, yang menyerap air gitu, yang banyak itu ya. Kalau ini kan saya beli kan si maskernya, ini masker Sritek waterproof gitu. Jadi saya hias, nanti rencananya bakal saya jual dengan harga yang mahal. Prinsip ekonomi begitu. Jadi kaos pun bisa ya, dan itu akan lebih bagus kalau jenis-jenis kaos yang mudah menyerap air gitu. Kalau ini kan justru malah lebih agak sulit ya, karena kan waterproof ya ceritanya kalau si masker Sritek ini ya, meskipun waterproofnya berapa persen begitu kan. Ada juga kain-kain waterproof yang lebih waterproof lagi. Ngomong apa ya aku ya. Ada tips nih ya, kalau mau buat garis-garis panjang biar si tintanya itu nempel banget di kain, jadi
pas di tengah-tengahnya itu kamu kasih titik-titik gitu loh. Jadi kan kadang kan kalau ini kan tinta kadang-kadang kan kental ya, kadang nih ya kan, mungkin karena saking lamanya waktu jadi dia ngambang di atas kain gitu, nggak nempel, dan itu nanti bakalan kalau kering tuh gampang terkelupas gitu kan. Yang bagusnya kan dia nempel di kain dan meresap begitu bos. Ini tuh bagus banget loh buat bagi kamu yang belum punya pekerjaan gitu ya, atau belum punya bayangan mau bikin apa. Kamu bisa menghias untuk tas, tote bag kamu, atau haskar kamu yang lain ya kan, yang kain yang mengharuskan kamu dicuci-cuci. Tetapi kalau yang tidak dicuci, misal kayak hiasan mata flanel, kamu masih bisa menggunakan tinta timbul yang biasa. Saya juga bikin loh ya, yang bikin produksi gitu loh. Jadi kamu kalau bingung nih, aduh cari di mana ya yang rekomendasi tinta timbul baik kain atau enggak, nah kamu hubungin aja marketplace saya atau nomor WA saya, atau mampir di FB saya. Promosi nih. Nah nih ya, kalau udah mulai sedikit kan di pangkalnya, kamu bisa memakainya dengan menekuknya seperti ini ya, ditekuk ujungnya gitu ya, ditekan dari pangkalnya terus ditekuk ujungnya begitu. Atau kamu bisa menggeser karetnya semakin ke ujung begitu. Atau kamu bisa mengganti plastiknya ya, misalnya nih kalau ujungnya kan udah nggak bagus banget nih, udah ruwet lah ya karena udah kita gosok-gosok, kamu bisa memindahkannya di contong. Nanti kalau kamu nggak bisa bikin contongnya kan ada tuh tutorial saya yang kemarin yang bikin tinta itu kan, tinta timbul biasa kan, itu ada kan tutorialnya contongnya. Kalau enggak ya kamu beli aja lah ya, wes aku gitu jualan tok yo. Santuy. Kemudian untuk membuat kesan bling bling, nah, kalau kamu yang nggak suka yang kesan bling bling kayak gini ya nggak usah lah ya, kan ini kan masih basah, jadi kita taburin aja glitter begitu. Saya sendiri nggak produksi tinta kain yang glitter ya, karena biasanya yang glitter itu kalau kita sulit keluarnya gitu loh di ujung contongnya, itu jadinya jelek gitu, nggak bisa kecil-kecil kan cantik ya kalau kita bikin kayak gini henna art atau doodle art yang di kaos gitu kan. Kalau tulisannya kecil-kecil kan cantik ya, kita bisa membentuk yang lain gitu. Kalau tulisannya besar kan kurang bagus gitu loh bos. Nah ini nih udah kering nih kan, kayak gini kan kamu bisa bikin untuk inisial dan lain-lain ya kan. Ini untuk usaha kamu dan usaha saya dong. Ini kita bersihkan dulu ya, ini kan udah kering, jadi kan tadi kan kita tabur aja kan, kita gosok-gosok sampai rontok sisa-sisanya yang nggak nempel. Lalu ingat ada proses berikutnya yaitu hot press. Jadi setelah kering sekitar 10 jam ke atas lah ya, kita menekannya dengan tekanan panas. Kita lapisi dengan kertas HVS atau kertas buram seperti ini. Kita tekan ya bos, kita tekan 5 menit atau 10 menit lah. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya agar si tintanya itu menempel erat di medianya begitu ya kan, seperti ini. Kita tekan ya, jadi kita tekan sambil kita gosok-gosok lah biar nggak gosong ya kan, seperti ini. Gosok-gosok dengan setrika panas ya, saya sih pakai yang panas sih karena nggak sabaran sih ya. Nanti hasilnya tuh akan ini ya, lebih tipis, lebih rapet gitu loh, nampaknya itu tidak muncung gitu. Proses hot press seperti ini biasanya pada usaha sablon ya, jadi sama aja fungsinya karena bahannya ini ya kurang lebih seperti bahan sablon dan hasilnya memang sama dengan kain sablonan ya, kaos sablonan gitu. Nanti kamu merawatnya juga sama juga ya, jadi nggak usah disikat misalnya ya. Kalau setrika itu jangan pas kena sablonannya, harus kita balik begitu. Nah kan seperti ini, nah, cantik kan ya. Jadi nanti kamu bisa bikin kaos doodle art maksudnya. Jadi kan kalau bahan-bahan karya-karya handmade kan beda kan dengan sablonan, dan pastinya harganya lebih mahal dong. Nah oke, ini akan saya cuci ya, saya gosok gini. Kenapa? Karena menghilangkan yang ngambang-ngambang di atas kain gitu loh, maksudnya nggak nempel, biar rontok gitu. Jadi pencucian ini aman apabila sudah lebih dari sehari kering ya, lebih aman ya. Nah, coba kita lihat rontok nggak, maksudnya luntur nggak kena air, enggak kan. Itu kita gosok-gosok pakai air aja nih, padahal ini waterproof ya. Sedikit waterproof
sedikit banyak lah ya, berapa persen ya kan. Kalau kita gosok-gosok, kalau kain sritek ini kan tetap juga masuk air kan. Ini saya pakai deterjen kan, ini saya gosok-gosok kan, itu aman kan, dia tidak rontok gitu. Jadi merawatnya kayak kita ngerawat sablonan aja lah ya. Ya jangan disikat bosku, daripada kamu sikat kamu kelentek aja pakai pisau. Oke, kita lihat kan, ini pakai deterjen, saya cucinya gosok-gosok begini aja, lalu nanti kita guyur air seperti ini, aman kan. Ini kan karena tadi kita tempelnya pas basah kan, jadi glitternya itu nggak lepas gitu. Untuk memeras kamu nggak perlu keluarin tenaga lebih ya, cukup ya sedikit-sedikit aja lah ya. Lalu kita jemur seperti biasa. Nanti kalau udah kering kita setrika dan kita kemas dan kita jual, jadi ada duit. Coba ya.